Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak semuanya, dimanapun berada, teman-teman, Bapak Ibu. Pagi ini kembali kita lanjutkan membaca buku Quranic Law of Attraction dari halaman 78 sampai ke halaman 82. Kita lanjutkan bagian ketiga dari bagaimana cara mengundang rasa syukur. Ketiga, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Apa yang Anda lakukan setelah memperoleh karunia berlimpah? Menghambur-hamburkannya atau membelanjakannya untuk kebaikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda cintai? Saya berharap Anda mengalokasikan karunia Allah itu untuk orang lain juga. Dan inilah sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan untuk diri Anda sendiri saja. Saya kerap kali menemukan orang-orang yang diberikan karunia berlimpah, baik berupa kesehatan, materi, dan seterusnya, tetapi lupa akan dirinya sendiri. Karunia kesehatan yang diberikan Allah justru dipergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif. Begitu karunia kesehatan itu dicabut olehnya, barulah kita sadar betapa ruginya diri ini. Lupa diri sering menghampiri hidup kita. Saya pun kerap kali menemukan sebagian orang yang benar-benar memaksimalkan karunia kesehatannya untuk mengejar kebaikan, bahkan untuk mengejar keberlimpahan. Saya pernah bertanya kepada seorang pekerja keras dan punya kedisiplinan. Saya amati betapa ia sungguh-sungguh mencari uang. Ketika saya bertanya, mengapa mesti bekerja keras mengejar uang? Apa jawabannya? Hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi saya harus menggunakan sebaik mungkin untuk bekerja keras dan mendapatkan banyak uang. Boleh jadi esok hari saya jatuh sakit. Namun setidaknya saya sudah mendapatkan banyak uang untuk menghidupi keluarga saya. Masih sehat bekerjalah dengan tekun, cerdas, dan keras. Mas Rusdin, saya tertegun. Jujur, selama ini kita menggunakan karunia Allah belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu penyebabnya yaitu kita kurang memahami apa sebenarnya kehendak Allah. Apabila kita sudah memahami setiap kehendak Allah dan mau menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendaknya, insya Allah karunia itu akan terus bertambah. Anda semakin kaya, bahagia, dan sukses. Allah akan tersenyum ketika melihat seseorang yang menggunakan pemberiannya sesuai dengan kehendaknya. Bahkan, malaikat dan alam semesta turut bertasbih memohon supaya Allah memperbanyak karunia-Nya kepada Anda. Terlebih apabila Anda semakin hari semakin bersyukur sekecil apapun karunia Allah. Lalu karunia yang minim itu Anda pergunakan sesuai dengan kehendaknya, maka pastilah Dia akan menambahkannya. Apa kemauan Allah atas karunia yang Dia berikan? Beragam, yakni sesuai dengan jenis karunia yang Anda dapatkan. Misalnya, ketika Anda mendapatkan keberlimpahan harta, bersedekahlah. Beri makanlah anak-anak yatim, santunilah orang-orang miskin. Pada dasarnya, bersedekah sama dengan mengundang karunia yang lain untuk berbondong-bondong datang pada diri kita sendiri. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak keberlimpahan rezeki yang kita peroleh. Mungkin bukan saat itu juga, akan tetapi di waktu yang lain. Begitupun ketika Allah melimpahkan karunia kesehatan kepada Anda, pergunakan sebaik-baiknya masa sehat Anda untuk mengejar rezeki. Tekun beribadah sebanyak mungkin. Insya Allah, Sang Maha Pemberi melancarkan usaha Anda. Selain itu, Allah pun memerintahkan kita supaya menyebut, bukan menghitung. Karunia yang telah diberikannya, Anda sebaiknya menyebutkan satu demi satu apa saja yang sudah Anda dapatkan di hadapannya setiap hari. Anda dapat menyebutnya setelah usai sholat, berzikir, dan bertafakkur. Saya kutipkan sebuah ayat yang menerangkan hal tersebut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu,
hendaklah engkau menyatakan dengan syukur. Surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 11. Begitulah wujud rasa syukur kita kepadanya. Semua pemberiannya sekecil apapun patut kita syukuri. Caranya sangat sederhana. Akuilah segala nikmatnya itu dengan menyebut-nyebutnya dalam doa dan zikir, seperti perintah ayat di atas yang sudah sering Anda baca. Kemauan Allah selanjutnya terhadap kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita adalah menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya dengan rasa rendah hati, tidak sombong. Apa iya Allah menyuruh kita supaya menampakkan nikmatnya? Kalau jawabannya iya, apa maksud Allah? Sepenggal pengalaman ayah Abu Ahwas berikut bisa jadi penjelas dan penegas pernyataan di atas. Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang lusuh, kata ayah Abu Ahwas. Apakah kamu mempunyai kekayaan? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Abu Ahwas menjawab, ya. Berupa apa? Kata Rasulullah. Beragam, yaitu unta, budak, hewan ternak, dan kuda. Mendengar jawaban darinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuturkan, kata-kata ini sangat mengenang di benak saya. Mudah-mudahan Anda pun demikian. Apabila Allah memberimu harta, perlihatkanlah pengaruhnya pada dirimu. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Hasan Al-Basri pun turut mengomentari hadis tersebut. Tulisnya, apabila Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, Dia menuntut mereka untuk bersyukur kepadanya. Apabila mereka bersyukur kepadanya, Allah mampu untuk menambahkan nikmatnya kepada mereka. Akan tetapi, apabila mereka mengingkarinya, Allah mampu menimpakan kepada mereka suatu azab yang besar. Ungkapan Hasan Al-Basri mengindikasikan bahwa dengan menunjukkan nikmat Allah yang melekat dalam diri kita, berarti kita telah mengungkapkan rasa syukur. Dia pun akan menambahkannya. Sebaliknya, kita yang menyembunyikan nikmat Allah yang sudah melekat dalam diri kita, termasuk orang yang ingkar. Sehingga siap-siap saja, nikmat itu akan dicabut dari diri kita. Maka tidak mengherankan mereka yang banyak mendapatkan nikmat kekayaan tetapi masih saja merasa belum cukup, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Tidak mengherankan mereka yang banyak mendapatkan nikmat kekayaan tetapi masih saja mereka belum cukup, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Harta yang mereka miliki justru menambah beban dalam kehidupan. Contohnya, banyak orang kaya yang sering sakit-sakitan, keluarganya tidak harmonis, dan sebagainya. Biarpun kaya, seperti kisah Qarun, tapi tidak bahagia. Apa gunanya kekayaan berlapis-lapis kalau kebahagiaan hidup tidak kunjung datang? Sabar ialah bertahan dalam mengerjakan perintah Allah dan menahan diri dari amal perbuatan yang dilarang. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.